ente orang yang memasukkan itu. Dan kalau dia seandainya tadi mengatakan seperti itu, di live ini saya juga bisa bertanya, menuntut kenapa dia bisa memastikan itu produknya saya. Dia beli melalui reseller. Nah, itu dia, makanya saya bisa pastikan kalau itu bukan produknya saya dan itu tidak resmi. Dan bahkan saya merasa dirugikan, malah saya buat LP. Dok, sini bentar, dok. Bandi, LP udah? LP-nya udah, Pak. Udah, lagi on proses. Ya, kirim ada video ngerebek dong. Kirim atau Malam. Udah. Dok, tapi katanya dibilangnya pada saat Munduran. Dokter. gini mau tebarin. Jangan maju-maju, mundur. Dokter Oki izin, tadi kan dibilang sama Ibu Neni soal apa reviewnya kan dia bilang saya nggak tahu apakah itu produk saya atau bukan. Nah, pada saat dokter melakukan melakukan review dan tes itu apakah belinya di official nggak sih, official tempatnya Ibu Heni, Dok? Itu biarlah nanti pihak berwajib. Ini saya ada juga di produk isinya brandnya A. Iya dia. Diduga punya beliau. Official belinya? Official atau reseller? Dok. Oh, di reseller resminya. Resellernya resmi ya, Dok? Iya dong. Tapi ini kan saya bilang saya bertanya ya di sini ya, saya bertanya ya. Nih kalian lihat unboxing dari awal ya. Oke. Ya. Unboxing dari awal. Facial wash berbepom, serum berbepom, krim malam, kolosan. Tidak ada saya manipulasi, kalian lihat saya unboxing di depan kalian, kolosan. Saya bertanya ya, saya tidak menjudge ya, di sini saya bertanya. Oke, saya bertanya. Brand satu lagi. Di depan kalian saya unboxing. Ini masih terkunci semua ya? Saya bertanya juga di sini. Oke, jelasin kok. Ini Juga sama, ini juga sama. bertanya ya, bertanya Ini ya. nih. Ini juga aku sudah pernah buka nih. Ini sudah Bepom. Nih. Kalian lihat sendiri ya, ini unboxing di tempat kalian. Ibunya Bertanya ya ini, kami hanya bertanya, tidak mau Kolosan. judgement. Kolosan. Aduh, sebenarnya kita pengen ketemu ya. Mau bertanya tadi langsung di depan kita. Tadi kata beliau bilang masih dokter-dokter masih pesan barang di. Oke, Nah itu, pertanyaan bagus. itu yang aku ngomong. Sebenarnya itu adalah pengangkat opini yang dari tadi ya. Kita ini kan ngebongkar. Kalau kita ngebongkar sesuatu, itu pasti ada perlawanan, entah apapun itu. Yang satu merusak kredibilitas kita berdua supaya bisa jualan. Yang kedua pasti berusaha memecah belah kita berdua. Supaya apa? Karena kalau sendiri-sendiri akan lebih mudah dihancurkan. Saya mau mengadu domba kami berdua. Memberikan kayak kasih tahu bahwa saya Dr. Oki ngorder, aku ngorder kayak gitu, punya itu menandakan dia punya kredibilitas kayak gitu ya. Secara praktik dia memang punya izin, dia boleh produksi dan aku juga sebenarnya memang aku produksi di sana. Ya dulu beberapa tahun yang lalu karena salah satu sahabat saya juga produksi di situ, aku juga produksi di sana. Karena pabrikku juga waktu itu belum ada dan kita punya keterbatasan untuk produksi. Ya, aku tahu bahwa ada beberapa pabrik itu jualan etiket biru abal-abal. Dan sebenarnya bukan cuma dia, ada banyak pabrik, bukan cuma dia. Salah satunya adalah dia sebenarnya. Tapi aku ada produksi di tempat dia itu produksinya Bepom dan sudah aman, sudah kita masukin ke lab semuanya sama-sama. Dan kemarin pada waktu Dr. Oki sudah mengadu, ya aku terkejut dong. Bahwa wah, ternyata lebih besar daripada itu, lebih serem daripada itu. Ya kan produkku sudah terlanjur diproduksi di sana ya. Dan nggak bisa itu kita langsung switch itu dalam waktu 2 hari, 3 hari nggak bisa. Switch produk itu di pabrik itu butuh waktu 6 bulan. Yang permintaan konsumen selalu meningkat. Dan permintaan konsumen selalu ada. Jadi itu dibawa seolah-olah pabriknya kredibel, seolah-olah kayak kita itu apa ya ngomongnya Yang mau nurunin kredibilitas. Iya, nah itu yang aku sayangkan ya. Jadi kalian yang kita permasalahkan juga kan yang bawa jualan etiket biru ke reseller itu yang kita permasalahkan sebenarnya. Oke, saya tambahin kalau untuk versinya saya, kalau kalian menonton podcast di awal itu, saya sudah mengatakan saya terjebak dengan kerjasama. Ingat, di situ saya terjebak di kerjasama itu, sehingga saya mau tidak mau membuat produk yang khusus di reseller saya di pabrikan dia. Terjebak kerjasama. Maka dari itu saya membuat brand satu lagi namanya Skinmology. Untuk saya jual di konsumen bisa keluar dari pabrik dia karena brand baru. Sedangkan brand saya yang sebelumnya yang di Indonesia khusus di reseller terjebak kerjasama dengan dia. Karena ada perjanjian tidak sama. Benar. Dan karena saya tahu waktu itu saya dimanipulatif, diduga oleh beliau ini untuk membuat etiket biru yang dijual di reseller dengan iming-iming aman, yang katanya bisa aman konsultasi online, apalagi waktu itu masih zaman COVID kayak gitu. Terus karena saya tahu ini tidak boleh, Bepom mengatakan tidak boleh, tidak bisa konsultasi online, maka dari itu saya saya tidak mau bekerja sama lagi, makanya khusus krim malam yang di Indonesia saya buat dari pabrikan lain. Tapi facial wash, toner sama krim siangnya mau tidak mau karena sudah saya bilang saya terjebak kerjasama itu, tapi saya sudah alihkan ke Skinmology seperti itu.
Jadi inilah digiring-giring opini publik. Kalau kalian udah pintar lah sekarang ya, netizen udah lebih pintar, wartawan pun udah Kalian lebih harus pintar. lebih pintar. Ini adalah modus bagaimana cara menjatuhkan kredibilitas kami berdua. Supaya apa? Supaya bisa berjualan lagi. Jangan kemakan yang seperti ini punya. Aku minta tolong banget. Karena tujuannya adalah menjatuhkan kredibilitasku. Lalu menjatuhkan kredibilitas Dr. Oki juga. Berusaha memecah belah kami berdua. Tapi saya salut sih sama wartawan dari pertanyaan-pertanyaan kritis semua. Kalian kan udah pintar semua dan ngikutin semua perjalanan cerita ini, sehingga kalau seandainya ada manipulasi itu kalian udah tahu. Aduh. Udah bahasan mau kan dokter masih menunjukkan 22 itu Dan ini diduga banyak banget buzzer sekarang. Ya kan kalian tahu sendiri ya, kemarin juga aku sedikit ada permasalahan di media sosial. Dia dengan nimbrung, ngirim buzzer, membuat berita hoax ya. Ini memanfaatkan keadaan supaya bisa menjatuhkan orang dan juga pecah belah kami. Dan ini bahaya sebenarnya sih. Tujuannya supaya bisa balik lagi, supaya bisa operasional lagi. Kalau tentang hutang, tadi sudah dijelasin ya, di YouTube juga sudah dijelaskan bahwa kalau tentang hutang itu masalah dianya memesan sebanyak-banyaknya produknya saya tanpa konfirmasi dari saya. Harusnya saya tidak membayar. Tapi itu yang saya bilang di YouTube, saya dikatain, oh Dokter Oki punya hutang, Dokter Oki punya hutang untuk bikin karakter saya. Akhirnya ya udah saya bayar aja hutang saya per Maret 2024 sudah lunas. Apa lo? Sudah lunas kenapa? Dan kalau seandainya kemarin saya punya hutang dan itu masalah hukum bagi dia, laporin aja perdata kali, malu aja sama rumah saya di Bundaran Pondok Indah kalau seandainya punya hutang seperti itu aja. Katanya masih diperbayar per tanggal 24 September itu. Itu yang orderan yang dia bilang Dokter Oki